Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan sosialisasi dengan mengusung tema pengimbasan budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala TK Muslimat, kemudian menginjak acara inti yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif, penutup dan doa. Marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Carmiti SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Carmiti. Menginjak ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibimbing oleh Ibu Imam SPDI. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Sambutan Kepala TK Muslimat NU kepada Ibu Wiwin Wintasi, SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati peserta sosialisasi budaya positif di lembaga dalam kegiatan guru penggerak, aksi nyata guru penggerak yang ada di TK Muslimat NU Patrol. Yang saya hormati seluruh undangan yang pada hari ini bisa hadir. Alhamdulillah, seraya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat di TK Muslimat NU dalam rangka kegiatan aksi nyata guru penggerak. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat sampai akhir zaman. Amin amin. Ibu yang saya hormati, hari ini kita bisa berkumpul di TK Muslimat dalam rangka kegiatan karya aksi nyata guru penggerak yang memang diikuti oleh salah satu guru dari TK Muslimat, yaitu Ibu Yang Siti Pujianti. Hari ini adalah sosialisasi kegiatan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi penyemangat bagi semua guru yang bisa hadir hari ini, sehingga menjadi acuan ketika kelak apabila ibu-ibu yang hadir di sini masuk ke dalam guru penggerak. Ini sebagai contoh awal. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa guru penggerak adalah kewajiban kita sebagai guru nanti yang kedepannya bisa menjadi modal kita untuk melangkah ke depan yang lebih maju. Kita belajar sambil berjalan. Saya pesan kepada ibu-ibu yang lebih muda, barangkali nanti kedepannya menggantikan, artinya regenerasi dari guru-guru yang memang sudah senior. Jadi nanti barangkali ini adalah tonggak awal pengalaman ibu-ibu. Kedepannya saya minta yang lebih baik lagi dari ini. Ini adalah contoh awal. Oh beginilah aksi nyata untuk guru penggerak. Mudah-mudahan untuk dari TK Pelita yang hari ini sudah ada panggilan ya seperti ini, nanti menginjak dari modul 1, modul 2, modul 3, dan modul seterusnya. Ayolah kita bareng-bareng berbagi ilmu. Untungnya kita ada pendobrak, jadi nanti berikutnya bisa menjadikan contoh. Alangkah lebih baiknya apabila contoh ini kedepannya bisa lebih bagus dari yang contoh pertama. Jadi mudah-mudahan ini sebagai penyemangat guru-guru muda untuk lebih maju lagi. Itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar ya semuanya, tidak ada halangan. Dan itu saja ucapan terima kasih dari kami atas nama penyelenggara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas waktunya yang sudah meluangkan bisa hadir ke sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Kepala TK Muslimat NU atas waktunya. Acara selanjutnya menginjak acara inti, yaitu sosialisasi pembebasan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Pujianti. Kepada Ibu Siti Pujianti, SPD, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala TK dan rekan-rekan guru sekecamatan Patrol, yang saya hormati Kepala TK Muslimat yang telah memberikan kesempatan, ruang dan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi pengimbasan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh teman-teman semua, rekan-rekan guru yang sudah hadir menyempatkan diri, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini menjadi amal baik kita dalam belajar ataupun dalam mencari ilmu. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang apa yang saya peroleh dari pembelajaran atau saya ikuti program kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7, yang mana saya sudah sampai di modul 1.4 tentang budaya positif. Sosialisasi pembahasan budaya positif, yang mana ini pengembangnya itu adalah Andri Nur Cahyani SPDMS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Ini mereka adalah pengembang dari modul budaya positif. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman, apa sih budaya itu? Ada yang tahu? Budaya itu apa ya? Kira-kira? Mangga Bu, boleh kita kawinnya? Gak apa-apa, mangga Bu. Kita sama-sama belajar ya Bu. Kita ungkapkan gagasan kita, pendapat kita. Di sini ruangnya, mangga Ibu, teacher. Kalau nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa, mangga. Apa sih budaya itu? Budaya ya Bu. Iya, Budaya itu ada istiadat atau kebiasaan, betul nggak Bu? ya, boleh, betul itu. Iya, bisa ya. Ya. Yang lainnya barangkali sebelah sini, mangga Ibu. Budaya itu apa ya? Setahu kita Ibu mangga. Iya, mangga. Budaya menurut saya, Ya. budaya itu adalah suatu kebiasaan yang berada dalam masyarakat tertentu. Karena setiap masyarakat itu pasti budayanya berbeda-beda. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk gagasannya dari rekan-rekan, yang memang betul budaya itu adalah suatu kebiasaan, ataupun kalau di masyarakat itu adat istiadat ya. Nah, bagaimana kalau budaya positif itu ada di sekolah? Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Ini ada pertanyaan pemantik, ibu-ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju ya. Nah, nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Nah, hukumannya dalam bentuk apa? Ya. Yang lainnya gimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Usaha anak. Ada yang ibu lihat tadi tidak setuju ya? Tidak setuju. Ibu AA setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang berpendapat Ibu Ois tergantung hukumannya apa dulu. Oke, baik. Untuk yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif
positif mungkin seperti ini ya Bu Is ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oh, setuju. Oke, berarti yang nomor 2 jawabannya setuju ya? Nah, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Setuju? Ya. Di sini saya tidak akan memberikan kebenaran atau salahnya ya, salah atau benar saya tidak akan memberikan. Nanti rekan-rekan semua yang bisa menilai diri sendiri nanti. Ya, nanti dari pertanyaan pemantik ini. Kemudian selanjutnya, nah topik budaya positif yang akan dibahas di sini nanti itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir itu restitusi segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, perubahan paradigma. Nah, kita coba kegiatan dulu ya. Kegiatan coba buka kepala tangan. Nah, ini berpasang-pasangan ya. Coba misalnya ini Ibu Anima sama Ibu Sundari. Yang satu itu memegang yang satu memegang tangan sekuat-kuatnya gini aja kepala tangan ya. Yang satu lagi berusaha untuk membuka kepala tangan tersebut. Yang memegang tangan ini juga harus maksimal mempertahankan tangannya biar tidak dibuka. Satu boleh, satu tangan boleh. Ya boleh, silakan. Dari kepala tangan itu. Ya, jadi apa sih kita itu? Coba saya tanya ke Ibu Aminah. Apa sih tujuannya kita itu mempertahankan genggaman tangan supaya tidak terbuka? Mempertahankan prinsip kita. Ya, pakai ini sih. Biar kedengaran yang lainnya. Untuk mempertahankan prinsip kita, kalau prinsip kita baik, kuat, ya kita pertahankan. Oke, yang lainnya ada? Setuju. Ada yang lainnya? Kemudian tadi yang berusaha membuka tangan, berusaha membuka tangan, apa itu tujuannya? Ibu enggak? Tujuannya untuk membuka itu menggoda ya Bu ya. Menggoda iman seseorang supaya dia mau membuka, tapi tidak bisa karena imannya terlalu kuat. Oke. Mempengaruhi. Ada lagi? Ini yang membuka Bu imannya. Ada lagi tadi siapa yang mempengaruhi? Boleh ini. Silakan berpendapat Bu, berpendapat.
dalam hal negatif atau positif. Oke, sudah? Baik, terima kasih ya. Ya, betul sekali ya. Kita itu mempertahankan genggaman kita seolah-olah ini di tangan kita itu ada hal yang berharga. Nah, apa itu prinsip kita? Nah, prinsip kita mempertahankan. Kalau prinsip kita baik, kita berusaha untuk mempertahankannya, walaupun ada orang lain yang berusaha membujuk ataupun merayu dan menggoda. Nah, tapi kita tetap berusaha untuk mempertahankan. Adapun yang tangannya terbuka itu ya, adapun yang tangannya terbuka itu bukan karena pengaruh dari bujukan tersebut, tapi karena apa? Karena dia itu memberikan izin atas dirinya untuk membuka tangannya. Jadi di sini itu ada teori kontrol, artinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu bukan orang lain, tapi siapa? Diri sendiri. Ya, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Ya, orang lain ataupun dari luar itu hanya memberikan bujukan atau ilusi semata. Jadi kita hanya mengontrol diri kita. Adapun kita menuruti keinginan orang lain itu karena kita memberikan izin atas diri kita untuk mengikuti orang lain atau orang tersebut ya. Selanjutnya Bu. Nah, ini ada ilusi kontrol ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, biasa disebut ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebagai guru kita juga tidak bisa memaksa anak ya, karena hanya anak sendiri yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi sebenarnya kalau kita mengkritik anak ataupun menyalahkan anak, menjudge ya, itu sebenarnya kita itu sedang membuat anak menuju identitas kegagalan, bukan keberhasilan ataupun kebaikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi yang tadi berusaha untuk membuka tangan, berusaha membujuk, merayu, itu hanya bentuk-bentuk kontrol kita. Seperti kita ke anak, ayo nak, kalau sudah diberesin ininya, itu adalah bentuk kontrol kita terhadap anak. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya Bu. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi siapa yang memiliki kontrol itu? Ya, betul, diri sendiri ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kalau dari stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pemikirannya itu kita tuh berusaha untuk mengubah orang tersebut agar sepemahaman dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon itu ya, kalau ada yang melakukan perbuatan buruk, biasanya kita langsung menilai itu salah, ya, itu salah.
saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon ya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah merayu, sudah membujuk, biasanya ujung-ujungnya kita akan memaksa. Nah, model berpikir seperti ini adalah berpikir menang kalah. Jadi ini adalah stimulus respon yang harus dirubah paradigmanya dari stimulus respon kemudian dirubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Yang mana dalam teori kontrol itu bukan kita lagi yang mengubah orang agar seperti apa yang kita inginkan, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kok orang itu berbuat seperti ini, kenapa ya? Kita harus berusaha untuk memahaminya, bukan kita memaksa untuk mengikuti kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti apa yang dilakukan oleh orang itu ada tujuannya tersendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol saya. Anda juga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan teori kontrol ini merupakan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi dua-duanya itu menang-menang. Selanjutnya, di sini disiplin positif ya. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, di mana itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin itu apa? Ada yang tahu? Ya, boleh teacher, mangga. Gak apa-apa. Disiplin itu apa? Ya, sepemahaman kita apa sih disiplin itu? Disiplin itu apa ya Bu? Nurut ya, patuh. Ya. Patuh pada perintah dan apa ya? Iya, nurut lah ya, patuh pada perintah dan aturan. Ya, disiplin itu nurut, patuh terhadap aturan ya, disiplin. Nah, kalau di sini disiplin itu maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, baik dari teori motivasi, mungkin tujuannya ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan, ataupun untuk menghargai diri sendiri. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nanti kita akan tahu kita ini posisi gurunya itu di mana sih, posisi kontrol kita itu. Nanti kita akan tahu sendiri ya. Kemudian yang disiplin selanjutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan hidup atau survival, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Yang mana ini nanti akan muncul segitiga restitusi. Nanti kalau sudah segitiga restitusi itu biasanya guru itu sudah ada di posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya Bu.
kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah belajar, bukan patuh terhadap aturan. Nurut ya. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau seseorang itu memiliki tujuan ataupun misalnya mempunyai cita-cita, dia itu akan menggali potensi dirinya. Misalnya cita-citanya jadi penyanyi ya Bu, maka dia akan disiplin diri dengan berusaha untuk belajar, selalu mengolah vokal, tidak makan gorengan, gitu. Jadi mengatur dirinya untuk belajar supaya apa yang ditujunya itu sampai. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu kalau di kita kan disiplin itu patuh, nuruti aturan. Iya, kalau melanggar aturan dapat hukum. Nah, kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita datang supaya tidak terlambat, karena berarti itu kan kita menghindari suatu hukuman ya. Kalau seperti itu kita itu merasa nyaman atau tidak? Ya terpaksa. Lebih ya, takut dihukum. Jadi disiplin itu ketidaknyamanan. Nah itu sebenarnya salah ya, salah kaprah. Jadi kita harus rubah paradigma itu dari disiplin yang patuh atau ketidaknyamanan dirubah jadi belajar untuk mengontrol diri, menghargai diri sendiri. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau kita sudah memiliki disiplin diri, maka yang terbangun itu adalah motivasi intrinsiknya, bukan karena pengaruh dari orang lain, bukan karena takut hukuman ataupun takut ingin mendapatkan imbalan, bukan, tapi yang terbangun itu motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ini tujuan kita nih sebagai pendidikan ya, sebagai pendidik itu. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang diinginkan tujuan dari pendidikan nasional Indonesia, yaitu menciptakan siswa atau anak sebagai anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang mana itu di dalamnya berisikan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, sebelum ini kita sedikit dulu Bu, biar nggak ngantuk.
dan jangka panjang, penghargaan, menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita memberikan penghargaan baik verbal maupun non verbal itu ya, biasanya itu hanya dapat efektif hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi kadang anak-anak bosan, apalagi kalau diiming-imingi, lagi kayak gitu. Jadi mungkin untuk sekali dua kali itu bisa termotivasi, tapi untuk selanjutnya itu kadang ada yang merasa bosan ataupun ya jadi tidak dalam jangka panjang. Kemudian bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses bukan hasil ya. Nah, di sini secara khusus itu biasanya kalau kita mau memberikan pengakuan kepada murid atau kepada anak itu tidak di depan anak-anak yang lain, karena akan memberikan rasa cemburu dari anak yang lainnya sehingga akan merusak suatu hubungan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik ataupun psikis untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu lama, sehingga timbul anak membenci kedisiplinan. Kemudian adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah, di sini nanti akan terjadi atau terciptanya anak mulai berbohong. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah akibat kita memberikan hukuman terhadap anak. Jadi anak merasa tersakiti, baik misalnya dihukum secara fisik suruh lari-lari ataupun suruh push up. Nah, kalau psikis itu biasanya dengan omongan. Misalnya kita mengatakan, kamu itu nggak bisa, kamu itu bodoh. Nah, itu merupakan hukuman secara psikis. Nah, sehingga anak itu menjadi benci, mungkin benci terhadap gurunya, mungkin benci terhadap aturan-aturannya. Karena di sini kita selalu memberikan paksaan kepada anak. Kalau tidak mau, anak akan dihukum. Kemudian sehingga kalaupun anak itu menuruti, padahal dalam hatinya dia tidak menerima, bisa jadi anak itu bisa untuk menyakiti diri sendiri. Sehingga yang terbangun dalam dirinya itu adalah konsep diri yang buruk atau tadi menuju identitas kegagalan. Nah, untuk menghindari hukuman tersebut, biasanya itu nanti anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya sehingga dia terpaksa untuk berbohong. Mulainya terjadi anak itu berbohong. Nah, ini yang akan tercipta dari hukuman, yaitu identitas anak menuju kegagalan. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin dari stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi itu anak sudah tahu sebelumnya. Misalnya ada aturan kalau jam 7 itu kita sudah bel atau sudah masuk kelas. Adapun misalnya
dia terlambat, maka konsekuensinya dia harus menyelesaikan pelajaran yang tertinggal. Nah, anak sudah mengerti, sudah paham, jadi dia berusaha untuk menerimanya dengan memberikan anak rasa tidak nyaman. Kalau misalkan anak tersebut terlambat hadir, maka dia akan menerima konsekuensinya, yaitu dengan menyelesaikan pelajaran yang tadi tertinggal karena dia terlambat hadir. Ataupun misalkan anak TK ini misalkan menumpahkan minuman ataupun bermain membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya dia harus membersihkannya. Seperti itu konsekuensi, bukan hukuman ya. Misalkan ini tanpa sengaja tersenggol, nah maka anak itu harus membersihkan airnya, mengelapnya, itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Jadi rasa tanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Next. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Ya, betul. Ya, merdeka. Merdeka tidak dipaksa oleh orang lain, tidak diperintah orang, tapi dia merdeka atas dirinya sendiri, ya, melakukan atas keinginannya sendiri dan bisa mengatur prinsip diri sendiri. Jadi bisa mengatur disiplin diri. Seperti itu, merdeka. Selanjutnya, nah ini tadi kita sudah bahas teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan di sini kita mulai masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi ya. Jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid belajar dari kesalahan. Selanjutnya, nah restitusi itu nanti dibagi dua, ada 5 posisi kontrol, ada restitusi, segitiga restitusi. Nah ini ya yang tadi di awal itu 5 posisi kontrol, ada guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana seorang penghukum, guru sebagai penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi pemikiran dia itu dengan dikasih hukuman, anak akan jerak, akan jadi patuh, akan jadi lebih baik. Itu pemikirannya orang sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, kalau guru itu berada di posisi pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengatakan lembut, tidak memberi hukuman, tapi dengan bersuara lembut, kenapa sih kamu melakukan itu? Kamu nggak sayang ya sama bu guru itu? Padahal itu sangat sakit di hati. Sakitnya tuh di sini ya bu. Ya anaknya jadi merasa bersalah. Ya kenapa sih nggak sayang
yaitu posisi guru sebagai teman. Biasanya kalau pada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kalau posisi kita sebagai teman itu ada dua sisi, bisa diambil positif dari muridnya, itu bisa diambil negatif. Kalau diambil negatifnya misalnya anak lambat, murid itu kalau diambil posisi positif dia akan berubah ya. Ya, saya itu terlambat terus, sedangkan ibu guru itu selalu memberikan maaf atau memberikan kesempatan lagi, dia akan berubah. Tapi kalau anaknya itu mengambil posisi negatif, aduh kan, ibu guru orang kaya, baik, misal apa-apa terlambatkan, misal apa-apa orang ngerjain tugas saja, aduh mau dibantu. Nah itu yang negatifnya seperti itu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau posisi pemantau itu dia selalu memberikan konsekuensinya. Yang terakhir atau yang kelima itu posisi guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dan atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini, guru itu tidak menyalahkan murid, tidak memberi bantuan yang misalkan udah nggak apa-apa nanti ibu bantu, tidak seperti itu. Tapi dia menanyakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Terus bagaimana supaya kamu lebih baik, seperti itu. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat videonya ya Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu yang datang dalam penerapan disiplin positif restitusi. Jadi kita simak videonya ya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang
Ini nggak ada salah.
ada semua nih cara-cara untuk ada semua. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekebalan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah kekebalan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyesal alasan saya Bu. Baik, kalau kalian mau mengenal di Risma, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alaman kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen. Ada lagi yang ingin kalian lakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi yang bisa menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat selama menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi setelah melihat video tersebut, kita ada di posisi mana Bu? Semuanya pernah mengalami ya. Sebagai penghukum, sebagai teman, merasa perempuan merasa bersalah. Setelah tahu ini kita belajar dan berusaha untuk berada di posisi yang paling ideal, yaitu posisi apa Bu? Ya, posisi manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa ya Bu. Selanjutnya itu ada segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu jadi dari segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan,
kita tidak boleh langsung ngejudge itu adalah salah atau itu perbuatan yang tidak baik. Kita tanyakan alasannya, karena setiap tindakan itu ada alasannya atau ada tujuannya. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, memiliki nilai-nilai atau keyakinan apa yang kita yakini. Jadi kita tanyakan keyakinan tersebut kepada anak didik kita. Kemudian selanjutnya kita lihat videonya dari adegan segitiga restitusi penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas yang mana nama restitusi.
Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya, Pak? Dan menjadi Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Menyenangkan, Pak. Bangga dan sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk, bagaimana memperbaiki masalah ini? Jujur dan bakal guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seluruh jalan institusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilitas identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilih ekonomi, maka kondisinya tidak aman. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki kesalahan. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori Wondorf akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dan dari dulu. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sesi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dalam memainkan keyakinan-keyakinan yang menganut murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, kamu percaya. Dua, ide-ide apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Empat, kamu menyadari pada kesepakatan. Dalam menerapkan segitiga institusi, perlu memperhatikan beberapa hal. Satu,
bangku hebat. Ya itu ya Bu, posisi sebagai restitusi segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung mengecas anak itu atas kesalahan yang dilakukannya. Kita tanyakan dulu alasannya, kemudian kenapa kamu melakukan seperti ini. Lalu kita tanyakan keyakinannya. Setelah dia mengutarakan alasannya, tadi kan dia kesel aja sama ini yang selalu mengejek saya. Dan dia itu kan alasannya untuk membela diri. Kemudian kita tanyakan apakah itu merupakan suatu keyakinan yang kamu yakini adalah perbuatan baik. Nah nanti si anak itu akan berpikir sendiri, akan menemukan solusinya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat membuat anak tersebut untuk menemukan solusinya. Nah untuk selanjutnya, nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan tersebut, bukan diganti dengan hukuman ataupun apa ya. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Apa nanti yang akan kamu perbaiki setelah melakukan kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Nah itu tawaran. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di dalam restitusi itu kita mencari solusinya. Dan yang kesembilan itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah itu agar karakter yang dia miliki lebih kuat lagi, lebih baik lagi, sehingga dia bisa kembali pada kelompoknya, tidak merasa minder ataupun apa. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa itu alasannya? Ya, keamanan. Ada yang kan takut ditilang polisi. Nah, kalau itu berarti untuk menghindari hukuman ya, bukan karena menghargai diri sendiri, karena keamanan. Kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ya, untuk kesehatan berarti itu adalah kesadaran diri. Ya, sudah memiliki kesadaran diri atau untuk menghargai diri kita sendiri. Tapi kalau yang pakai masker supaya tidak kepanasan, gitu, lain lagi ya. Yang merawat diri, Biar sertifikatnya nggak lusuh. Nah, begitu. Nah ini kemungkinan jawaban untuk kesehatan atau keselamatan ya. Nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita itu sudah meyakini kalau kita memakai helm ataupun kita memakai masker, cuci tangan itu keyakinan kita supaya kita itu selamat atau supaya kita sehat, bukan untuk menghindari tilangan polisi ya. Nah ini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang struktur negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama oleh anak didik, guru, kepala sekolah ataupun wali murid. Itu keyakinan sekolah. Kalau kelas itu guru dengan muridnya, dibuat kesepakatan bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat secara bersama dengan warga kelas, ya, guru dengan muridnya. Jadi bahasanya itu bahasanya tidak rinci seperti peraturan, ya. Kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, kita saling mendengarkan. Nanti terserah untuk ibu-ibu guru di sini untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama muridnya masing-masing. Selanjutnya, Bu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan itu ada tujuannya. Tujuannya itu yang mungkin untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, di sini ada seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang mana 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu mereka melakukan suatu tindakan yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada alasannya apa yang mereka lakukan itu. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima kekuasaan atau power. Selanjutnya, terima kasih. Salam bahagia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan ruang dan waktunya untuk mendengarkan, belajar. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua apabila dalam penyampaian banyak melakukan suatu kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Siti Pujianti. Semoga acara sosialisasi ini